Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Latifah Hanum. Ya, anak-anak, ini adalah media ajar bahasa Indonesia. Saudara-saudara yang saya hormati, sebagai generasi muda penerus cita-cita mulia para pendahulu kita ini, seharusnya kita bekerja keras. Kelak, kita akan menjadi pengganti tiang penyangga sangsaka merah putih Indonesia, menggantikan tiang yang sudah rapuh. Dalam hal menyangga sangsaka, pengetahuan diperlukan agar sangsaka bisa ditempatkan di tempat yang layak. Sementara itu, moral dibutuhkan agar sebagai tiang penyangga tidak mudah rapuh. Belum lagi sekarang rintangan datang menghadang. Jadi sulit mempertahankan kekukuhan tiang penyangga. Akan tetapi tetaplah kembangkan moralmu, perbanyak ilmumu, kobarkan semangat. Tumbuhkan semangat patriotisme, semangat nasionalisme, semangat generasi muda. Semangat yang bermoral, semangat generasi pembawa perubahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian saudara, saya mengucapkan terima kasih. Ya, dari video tadi, video apakah itu? Ya, benar. Itu video orang berceramah. Pernahkah kamu memiliki keinginan untuk tampil di depan umum? Jika ingin tampil di depan umum, salah satu kegiatan berbicara yang bisa kamu lakukan adalah ceramah. Dengan ceramah, kita akan berbagi pengetahuan tentang kepuasan. Bahkan, melalui ceramah, kita dapat berbagi ilmu yang kita miliki kepada orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian ceramah adalah pidato oleh seseorang yang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Berceramah adalah memberikan uraian tentang suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Dengan ceramah, berceramah pun adalah membentangkan atau memberi ulasan tentang suatu hal dengan ceramah. Merupakan penyampaian informasi, pengetahuan, dan ceramah juga sering diadakan untuk acara-acara tertentu. Misalnya ceramah tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, ceramah tentang kedisiplinan berlalu lintas, dan lain-lain. Sedangkan pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi ajakan ataupun dorongan pada halayak untuk Khotbah, maksud khotbah atau khotbah adalah ceramah atau pidato yang disampaikan di hadapan publik luas yang berdasar pada ketentuan rukun dan syarat tertentu. Substansi atau isi dari khotbah ini biasa peringatan, nasihat, pembelajaran, dan lain sebagainya. Perbedaan ceramah, pidato, dan khotbah. Ceramah A. Topik ceramah bersifat pengetahuan, nasihat, atau petunjuk. Kemudian terdapat interaksi berupa tanya jawab antara pembicara dan pendengar. Kemudian C. Ceramah lebih fleksibel, bisa ditujukan untuk kalangan umum dan umat agama dan kelompok tertentu jika Kalau pidato, topik pidato bersifat umum, tidak terdapat interaksi pembicara dan pendengar. Ditujukan untuk kalangan umum. Pidato
ceramah. Pertama, teks ceramah disampaikan oleh seseorang yang ahli dalam bidang ataupun bidang ilmu tertentu. Kemudian, teks ceramah punya struktur yang lengkap yang terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Isi teks ceramah disesuaikan dengan pemilihan tema yang sesuai dengan kegiatan yang diselenggarakan. Bahasa mudah dipahami dan sopan. Kemudian yang terdapat komunikasi antara dua arah, antara pembicara dan pendengar. Kita masuk ke dalam struktur teks ceramah. Yang pertama, pendahuluan atau tesis yang berisi isu permasalahan, pandangan umum penulis. Kemudian kita masuk ke isi. Isi adalah rangkaian argumen yang berisi pendapat-pendapat atau fakta. Ya, kita masuk yang ketiga, penutup atau penegasan kembali yang berisi simpulan ataupun rangkuman. Sebagaimana jenis teks lainnya, ceramah pun memiliki karakter tersendiri yang cenderung berbeda dengan teks-teks lainnya. Ceramah memiliki kaidah kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal, dan kata ganti orang kedua atau jamak sebagai sapaan. Kemudian yang kedua, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Ya, kita masuk yang keempat, menggunakan kata kerja mental seperti diharapkan, memperhatikan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Kemudian yang terakhir, menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Kita masuk ke unsur-unsur teks ceramah. Yang pertama, penceramah. Unsur pertama dari teks ceramah adalah penceramah. Penceramah dapat dikatakan sebagai seseorang yang melakukan kegiatan ceramah. Salah satu cara untuk menjadi penceramah, seseorang tersebut harus memiliki ilmu yang mumpuni dan pengetahuan yang luas tentang materi yang disampaikan kepada para pendengar. Kita masuk ke unsur yang kedua, yaitu pendengar. Sendiri merupakan penerima nasihat-nasihat dari penceramah. Untuk mendengarkan ceramah, siapa saja bisa menjadi pendengar dari suatu ceramah tanpa batas status sosial, umur, jenis, kelamin, latar belakang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, materi. Unsur yang ketiga, materi yang akan disampaikan pada saat ceramah biasanya berangkat dari acara dalam Kemudian yang keempat, metode ceramah. Yang pertama, impromptu, yakni metode ceramah tanpa persiapan. Yang B, menghafal, yakni metode ceramah yang dilakukan dengan persiapan. Yang C, membaca naskah, metode ceramah yang dilakukan dengan menyampaikan apa yang tertulis dalam naskah secara umum. Kemudian extemporan, yakni metode ceramah yang hanya menggunakan pokok-pokok pikiran atau materi inti saja. Hal ini digunakan sesuai dengan urutan materi dalam ceramah. I have found in the shade on the ground.